Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Afif Rashid. Saya berasal dari kelas H Hukum Perizinan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan di sini saya akan mengerjakan serta melaksanakan tugas yaitu mengenai tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup beserta hubungan dengan hukum perizinan. Dan di sini yang pertama, nanti kita akan mengkaji tentang serta menganalisis tentang bagaimana korelasi serta kontribusi hukum perizinan terhadap analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, kita akan jalan-jalan yaitu di sekitaran kota Jambi. Kemudian kita beralih ke kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Kemudian kita ke Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Dan yang ketiga, kita akan membahas serta mengkaji bagaimana situasi serta dampak-dampak lingkungan hidup yang terjadi di daerah masing-masing daerah tersebut. Dan di sini saya menyampaikan bahwasanya nanti di dalam video tersebut ada banyak contoh-contoh serta kasus-kasus yang bisa kita lihat mengenai tentang dampak lingkungan hidup terhadap pengawasan serta pemantauan dari hukum perizinan. Dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perizinan yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu antara peran hukum perizinan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pertama-tama mari kita kaji dulu mengenai tentang pengertian perizinan. Perizinan tersendiri lahir dengan sendirinya secara serta-merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang atau chief eksekutif. Pada akhirnya, pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Berikut dimukakan beberapa pengertian perizinan baik dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah, yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktivitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Nah, yang kedua yaitu izin vergunning. Adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dan dari ketentuan-ketentuan larangan-larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Yang ketiga, perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini bentuk perizinan antara lain pendaftaran rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan, atau perorangan sebelum yang bersangkutan memiliki ataupun melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Nah, dalam AMDAL berarti mereka melakukan suatu kegiatan yang mengena itu akan berdampak pada lingkungan ke depannya. Kemudian izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang bagi manan. Nah, yang keempat, perizinan itu adalah didefinisikan dalam arti luas, teman-teman. Dalam arti sempit juga ada. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen penting, instrumen paling banyak digunakan dalam hukum investasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya. Nah, izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau larangan-larangan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan memberi izin, penguasa memperkenan seorang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagaimana suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Tidak seluruhnya dianggap tercela. Namun di sini ada kita garis bawahi teman-teman bahwasanya di dalam hal ini menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin adalah dalam arti sempit yaitu bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan teman-teman. Jadi dalam hal ini bahwasanya ketika keterkaitan antara hukum perizinan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup ini akan menjadi struktural yang berdampak panjang seperti itu teman-teman. Berdampak panjang dalam kajiannya yaitu sesuatu yang berdasarkan dalam pengawasan serta pemantauan dari pemerintah terhadap tindakan ataupun suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan dan lain sebagainya untuk memberikan suatu kontribusi membangun suatu hal terhadap mengenai lingkungan, maka hal ini harus diawasi dengan ketat seperti itu teman-teman. Kemudian instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan aturan aktivitas tertentu teman-teman, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu seperti lingkungan hidup, kemudian seperti dampak pencemaran dan untuk melindungi jangka waktu yang akan datang teman-teman. Nah, kemudian perizinan ini terbagi dalam 3 pengertian yaitu dispensasi, izin, konsensi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan sesuatu perbuatan dari kekuasaan atau peraturan yang menolak perbuatan itu teman-teman. Itu di sebuah contoh di dalam pasal 29 KUH Perdata menerangkan bahwa seseorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Ini adalah aturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan ataupun untuk memberikan stabilitas kehidupan bagi masyarakat. Nah, kemudian di dalam hal ini contohnya ini teman-teman contohnya dengan adanya hal ini sebagai contoh bentuk bahwasanya dengan adanya suatu aturan yang jelas, maka pengaturan kehidupan di dalam masyarakat itu akan jelas dan tersusun rapi seperti itu teman-teman. Jadi tidak adanya suatu hal yang mengakibatkan kesenjangan ataupun dan lain sebagainya. Tetapi di sini pengimplementasiannya yang harus lebih ditekankan lagi teman-teman. Nah, izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu teman-teman, yang dalam artian yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di dalam hal ini izin ini harus dilandaskan dengan situasi sosiologis dan yuridis yang dimana kita harus melihat dari pergerakan sosial masyarakat, kemudian dari segi hukumnya bagaimana. Dengan adanya suatu kajian eksperimen dari perilaku serta sikap serta kebutuhan dari masyarakat, maka di sini hukum bertindak untuk mengawasi serta mengimplementasikan bagaimana kebutuhan itu bisa berjalan dengan baik dan benar teman-teman. Dalam hal ini bisa kita pahami bahwasanya hukum itu sangat penting di dalam suatu proses kehidupan manusia. Begitupun dengan hukum perizinan teman-teman, yang dimana hukum perizinan ini bisa kita kaitkan bagaimana dampaknya atau pengawasannya terhadap lingkungan yang akan dikelola oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah maupun perusahaan. Dengan diberlakukannya perundang-undangan yang legalitas, maka akan terbentuknya akan memberikan suatu dampak yang besar bagi pengelolaan lingkungan tersebut teman-teman. Misalkan seperti ini, ketika kita ingin membangun sebuah mall dan lain sebagainya di area sekitar sungai, maka di situ ada pembentukan peraturannya bahwasanya tidak boleh membangun mall di dekat sungai dan lain sebagainya. Dalam hal ini kajiannya sangatlah luas. Mengapa hal demikian? Karena ini mempertimbangkan masa-masa yang akan datang teman-teman, menimbang dari hal-hal yang masa akan datang, sehingga kita sebagai masyarakat yang taat hukum harus mengerti serta menganalisis apa yang dimaksud di dalam perundang-undangan tersebut teman-teman. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan, karena hal tersebut merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, gedung, mal dan lain sebagainya yang berada di wilayah Indonesia.
Sehingga pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat di mana manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak bisa menutup kemungkinan ataupun kita tidak bisa menutup mata bahwasanya dengan adanya pengelolaan gedung yang menyebar luas ini akan berdampak kepada lingkungan yang masa yang akan datang seperti itu teman-teman. Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan penting yang sangat penting. Di dalam pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pada Undang-Undang Bangunan Gedung, teman-teman, disebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya yang melakukan kegiatan dan lain sebagainya, mempunyai fungsi dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, teman-teman, diketahui bahwa fungsi bangunan gedung adalah sebagai tempat hunian, sebagai tempat kehidupan, sebagai tempat perbelanjaan, aktivitas perkantoran dan lain sebagainya, teman-teman. Dan di sini bisa kita pahami bahwasanya permasalahan-permasalahan dari pembangunan itu sangat banyak, mulai dari perizinannya, kemudian dari segi tata letak kelolanya, kemudian dari segi konstruksinya dan lain sebagainya, teman-teman. Dan di sini pasti akan berdampak pada masa yang akan datang seperti itu, teman-teman. Dengan hal ini kajiannya kita harus memahami bahwasanya dengan adanya suatu pembangunan ataupun pembuatan perbuatan perundang-undangan, dengan ini kita bisa mengkaji bahwasanya adanya suatu hal yang harus kita kedepankan. Hal yang harus kita kedepankan yaitu adalah di mana kita mempunyai suatu struktural pembangunan, akan tetapi kita memiliki fondasi kekuatan bahwasanya hukum di Indonesia itu harus tegas. Dan dengan ini pengelolaan pembangunan bisa kita batasi dan bisa kita awasi dengan baik dan benar, teman-teman. Dan dalam hal ini kita berharap bahwasanya hukum perizinan bisa merealisasikan, bisa membentuk suatu karakteristik bagaimana bangunan itu berfungsi secara bagaimana mestinya, kemudian tanpa untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan dan lain sebagainya, teman-teman. Secara garis besarnya setiap bangunan gedung itu, teman-teman, didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RT/RW kabupaten kota, RDTRKP dan atau RTBL. Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk yang pertama, teman-teman, garis sepadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi jalan, jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi lainnya. Yang kedua, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung dan jarak antar as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan yang berlakukan per kafling atau per persil dan atau per kawasan, teman-teman. Persyaratan hal ini bertujuan agar menciptakan lingkungan hidup yang baik dan benar, kemudian memberikan keamanan bagi setiap pengguna bangunan tersebut, sehingga disinilah peran penting dari perizinan, teman-teman. Kemudian bisa kita kaji lagi, bisa kita pahami lagi bahwasanya masih banyak tempat-tempat pembuangan sampah yang tidak diatur ataupun bukan tidak diatur sebenarnya, teman-teman. Yang ada sudah diatur akan tetapi tidak terimplementasi dengan baik dan benar. Yang dimana setiap tahun ke tahun pasti sampah meningkat dengan drastis, teman-teman. Hal ini bisa kita beri suatu perubahan, suatu semangat bahwasanya dengan adanya hukum ini kita harus bisa mengubah ataupun mengatur pola tingkah laku masyarakat yang membuang sampah dengan sembarangan, teman-teman. Dan inilah peran penting dari hukum perizinan. Masih banyak lagi, yaitu seperti penebangan hutan yang dijadikan perkebunan sawit, kemudian adanya perusahaan-perusahaan besar yang mengakibatkan udara yang tidak baik dan tidak sehat, sehingga di sini kita harus memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang sedemikian rumit ini, teman-teman. Dan disinilah peran hukum perizinan yang harus ditekankan lagi, teman-teman. Baiklah, teman-teman, sampailah di sini kita mengkaji tentang pengertian AMDAL.
AMDAL tersendiri adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau analisis dampak lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru, adanya perusahaan baru, adanya pengelolaan bangunan yang baru. Sehingga di sini peran hukum perizinan yang dapat kita laksanakan, teman-teman. Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek. Menurut PP nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL tersendiri adalah suatu kajian dari suatu dampak besaran atau penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup. Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia, maupun budaya. Jadi AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja, tetapi juga komponen lainnya yang terlibat di dalam pengelolaan lingkungan hidup, teman-teman. Pada dasarnya, AMDAL bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau kegiatan tertentu. Dengan mengetahui dampaknya, maka pelaksana usaha kegiatan dapat membuat perencanaan lebih matang agar nantinya kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan atau merugikan banyak pihak, teman-teman. Mengacu pada pengertian AMDAL, adapun beberapa fungsi AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana pada kegiatan. Yang ketiga, sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Serta yang keempat, sebagai informasi bagi masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian yang kelima, sebagai acuan atau rekomendasi izin usaha atau kegiatan. Yang keenam, sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal. Yang ketujuh, sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, beberapa contoh kegiatan yang memerlukan adanya AMDAL yaitu pembuatan TPA, baru reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan pabrik. Semua bentuk pembangunan tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, baik pada manusia ataupun pada alam. Melalui AMDAL diharapkan pelaksana usaha atau pengelolaan dapat menekankan dan dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, teman-teman, pelaksanaan usaha atau pengelolaan akan dapat membersihkan alternatif lainnya untuk lingkungan yang terdampak. AMDAL akan memberikan manfaat yang besar bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, sesuai. Nah, ada garis bawahnya nih, teman-teman, sesuai dengan pengertian AMDAL tersebut dan harus terimplementasikan apa yang dilakukan oleh AMDAL, kemudian apa yang telah disahkan oleh undang-undang. Dalam hal ini beberapa manfaat dari AMDAL yaitu bagi pemerintah. Yang pertama, dengan adanya AMDAL, pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya. Yang kedua, membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup. Yang kelima, melalui analisis ini masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan hidup. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pelaku usaha. Kegiatan usahanya lebih aman dan terjamin, teman-teman. Yang kedua, lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk. Yang ketiga, bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan referensi jika ingin membuat usaha baru agar lebih dipercaya pemerintah, investor, maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Nah, inilah komponen penting di dalam manfaat AMDAL. Inti pentingnya yaitu kebermanfaatan untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat mengetahui sejak dini bagaimana mengenai dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
Yang kedua, AMDAL akan memberikan ketenangan karena adanya upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih. Kemudian yang ketiga, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melakukan perawatan serta mengontrol kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan keterkaitannya dengan pembentukan ataupun pengelolaan dari lingkungan hidup. Nah, komponen-komponen AMDAL di sini bisa kita tahu bahwasanya dalam proses AMDAL terdapat beberapa komponen ataupun instrumen penting di dalamnya sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian AMDAL. Adapun beberapa komponen penting di dalam AMDAL adalah sebagai berikut. Pertama, penyajian informasi lingkungan atau PIL. Penyajian informasi lingkungan PIL ini merupakan bentuk studi pra-proyek di mana nantinya pihak perencana akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi. Akan berjalannya suatu kegiatan, studi pra-lingkungan ini mencakup aspek baik fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya. Kedua, sebagai kerangka acuan atau KA. Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini berupa hasil laporan dari studi pra-lingkungan. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan AMDAL. Nah, di dalam hal ini komponen AMDAL berikutnya merupakan bagian utama, yaitu melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola harus mengutamakan keamanan dan kesehatan di lingkungan serta mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan ini juga nantinya keputusan terkait proyek akan dilakukan. 4. Rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Komponen AMDAL ini mencakup segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek mulai dari saat pembangunan hingga selesai. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan RKL. Selain melakukan pemantauan, semua pihak yang terlibat juga harus turut serta dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek. Pengelolaan ini bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan. Nah, dalam hal ini teman-teman banyak sekali dampak-dampak positif yang akan kita rasakan ketika kita mengimplementasikan bagaimana kebermanfaatan serta fungsi dari AMDAL itu tersendiri, teman-teman. Akan tetapi sangat disayangkan lagi bahwasanya masih banyak hal-hal yang terjadi yang tidak terimplementasikan baik dari pengaturannya maupun dari perealisasinya, sehingga dalam hal ini masih banyak kekacauan ataupun masih banyak pelanggaran yang terjadi, teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana tidak terimplementasikannya AMDAL tersebut, yaitu pertama dengan adanya TPA ataupun TPS yang tidak sesuai aturan. Dan hal ini menimbulkan banyak sampah. Sampah menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia. Setiap tahun jumlah sampah yang diproduksi penduduk Indonesia terus naik, tidak sebanding dengan kapasitas penampungan dan pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprediksi total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada setiap tahunnya. Jumlah itu berarti setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah. Jumlah tersebut yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 11%, dan sampah lainnya sebesar 17%. Menanggapi hal itu, seharusnya masalah sampah merupakan masalah yang kompleks. Nah, pasalnya bukan hanya kebiasaan, namun juga fasilitas regulasi dan pelaku bisnis yang mengemaskan produk tersebut. Sehingga di sini perizinan harus melakukan suatu pengawasan terhadap pengelolaan yang berkaitan dengan adanya produksi sampah tersebut. Kemudian di sini harus adanya pengelolaan tempat pembuangan sementara, kemudian tempat pembuangan akhir sampah. Dengan adanya hal ini maka akan berjalannya sesuai aturan bagaimana sampah tersebut bisa dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini teman-teman bisa kita ketahui juga dengan adanya pembangunan itu bisa membakar hutan. Dan dalam kurun waktu yang panjang, jika hutan selalu dibakar ataupun ditebang, maka akan habis dan akan merusak ekosistem kehidupan, baik manusia maupun yang lainnya. Pada tahun 2019 lalu,
seluas 1,6 juta hektar hutan atau lahan di Indonesia terbakar. Sementara di tahun 2020 300.000 hektar hutan yang terbakar. Nah, di dalam hal ini menurun hingga 80%. Akan tetapi dengan adanya hal ini sangat-sangat memberikan suatu hal yang genting ataupun memiliki hal yang sangat tidak baik. Seharusnya dalam hal ini pemerintah bisa lebih mengelola ataupun memberikan suatu pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaku-pelaku usaha. Yang dimana dengan hal ini bisa kita rasakan bahwasanya masih banyak gejala-gejala sosial yang terjadi dikarenakan adanya suatu pembakaran hutan tersebut. Dengan adanya pembakaran hutan tersebut, maka akan rusaknya sistem perekonomian, kemudian sistem kesehatan yang berada di dalam masyarakat kita, teman-teman. Dan kita bisa rasakan bahwasanya masih banyak hal-hal yang kita harus yang menjadi PR untuk kita, ya, dalam artian dengan adanya kebakaran hutan dan lain sebagainya ini, pembangunan bisa dilakukan dengan cara yaitu pembatasan pembangunan. Pembatasan pembangunan ini dilakukan agar upaya perlindungan terhadap alam ini, lingkungan ini akan semakin terjamin, teman-teman. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan serta pengkajian terhadap adanya pembangunan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti itu, teman-teman. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwasanya baik dari segi sampah, kemudian dari segi kebakaran lingkungan, kebakaran hutan dan lain sebagainya, ini sangatlah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Dan disinilah hukum perizinan harus lebih dikelola lagi, teman-teman, harus bisa lebih diimplementasikan lagi. Dan di sini nanti kita akan mengkaji bagaimana beberapa kota yang sudah saya lihat, kemudian kita analisis bagaimana kehidupan serta pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan hidup di sana, teman-teman. Sekian, terima kasih. Telah membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup berkorelasi dengan hukum perizinan. Nah, di sini di salah satu wilayah di Kota Jambi ada salah satu sungai yang sebagian besar sungai ini telah dicemari oleh sampah. Dan di dalam aliran sungai ini ketika hari hujan deras maka akan meluap dan mengenai pemukiman warga dikarenakan adanya banyak perizinan-perizinan dari perumahan-perumahan maupun dari gedung-gedung yang tidak sesuai dengan standar perizinan, sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai ke pemukiman warga. Bisa kita lihat, teman-teman, aliran sungai ini memiliki banyak sekali sampah-sampah dikarenakan ada catatan khusus di sini, ada sampah di belakang tempat pembuangan sampah penduduk di belakang ini dan tidak bisa diatur oleh pemerintah. Dalam artian tempat pembuangan sampah ini seharusnya tidak mesti harus di bawah sungai, akan tetapi pemerintah membangun tempat sampah tepat berada di sekitar sungai ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya dengan adanya tempat pembuangan sampah di aliran sungai ini akan mencemari lingkungan sekitar sungai. Bisa kita lihat lagi bahwasanya yang bisa kita kaji dengan adanya hal tersebut bisa merusak ekosistem di bawah sungai ini seperti ikan dan lain sebagainya, dikarenakan air sungai ini merupakan aliran air yang dahulunya bersih, kemudian dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, kemudian adanya pembuangan sampah di kawasan ini, maka
sungai tersebut menjadi kotor dan tercemar, teman-teman. Dan di sini walaupun setiap dampak-dampak pembangunan pasti adanya hal positif dan negatif. Dan hal yang negatifnya bisa kita lihat sendiri, tercemarnya lingkungan hidup. Tetapi hal positifnya adalah pemerintah serta masyarakat bisa mengembangkan swadaya serta perkembangan pembangunan perekonomian di dalam lingkungan provinsi Kota Jambi ini. Akan tetapi di dalam perspektif lingkungan hidup, maka harus dipertimbangkan lagi bagaimana cara untuk membangun suatu prosedur pembangunan baik perumahan maupun gedung dan lain sebagainya, lalu kemudian tempat sampah, dengan mengkaji lagi, menganalisis lagi bagaimana dampak kedepannya, dampak lingkungan hidup untuk kedepannya. Karena kita menggunakan alam ini bukan untuk jangka waktu pendek, akan tetapi akan menggunakan alam ini dengan jangka waktu yang panjang, mungkin untuk anak kita nanti dan cucu kita nanti. Sehingga dengan hal ini kita harapkan adanya suatu perubahan di dalam hukum perizinan ini, yaitu di mana tugas dan wewenang perizinan untuk memantau serta mengawasi pergerakan laju pembangunan, dan di sini harus lebih diketatkan lagi, ditegaskan lagi. Agar apa? Agar supaya teman-teman bisa terkendali semuanya, pembangunan bisa terkendali dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah berada di pinggir jalan di kota salah satu di Kota Jambi, dan sebelumnya saya minta maaf adanya suara kebisingan dikarenakan saya berada di posisi di pinggir jalan dan sekarang posisinya sedang ramai. Dan di sini bisa kita lihat di belakang saya ada tempat pembuangan sampah, yang dimana yang saya sebutkan tadi, tempat pembuangan sampah ini dekat sekali dengan sungai, sehingga dengan adanya tempat pembuangan sampah ini akan merusak beserta menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan. Bisa kita ketahui teman-teman bahwasanya sampah kalau berada di wilayah pemukiman maka tidak akan bisa berakibat baik terhadap manusia, malah sebaiknya menjadi ladang penyakit bagi manusia. Kemudian dengan adanya sampah ini, tempat pembuangan sampah ini, sampah-sampah yang keluar yang tidak muat di dalam tempat tersebut akan masuk ke dalam sungai dan akan merusak ekosistem yang berada di dalam sungai tersebut, teman-teman. Dan di sini bisa kita rasakan baunya sangat menyengat sekali, dan juga dengan adanya sampah ini mengganggu keindahan dari jalan tersebut dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Sekian, terima kasih. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasanya itu adalah tempat pembuangan sampah di tengah-tengah pemukiman warga, kemudian di pinggir jalan. Kemudian bisa kita lihat ini adalah aliran air sungai yang mengalir, yang dimana banyak sekali sampah-sampah di pinggir-pinggir serta di dalam sungai tersebut, yang dikarenakan dari penduduk sekitar yang membuang sampah, kemudian sampah tersebut tidak tertampung di dalam tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah, sehingga masuk ke dalam sungai ini. Dan disinilah yang sama-sama kita prihatinkan, dan kita harus sama-sama kelola, sama-sama bekerja sama untuk saling membantu agar hukum perizinan bisa mengawasi serta menindaklanjuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, sehingga dapat terkendali serta memberikan dampak yang positif bagi kehidupan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita bahas setelah kita kaji tentang dampak lingkungan hidup yang dilakukan oleh perizinan, sekarang kita lihat dampak di belakang ini, yaitu banjir. Nah, banjir ini dikarenakan adanya suatu faktor yang mempengaruhi dari perizinan tersebut. Yang pertama, adanya pembangunan yang bebas tanpa adanya pemantauan dari pemerintah. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap untuk membersihkan sampah dan sebagainya. Dan di sini seharusnya kita selalu berkontribusi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mengatasi kebanjiran ini. Inilah dampak yang sangat berbahaya, yaitu banjir, dan lama-kelamaan bisa lebih berbahaya daripada ini. Dan bisa kita saksikan, teman-teman. Inilah banjir yang terjadi. Dan banjir ini bisa dikendalikan dengan catatan pemerintah harus bisa memiliki suatu progres terhadap situasi-situasi atau perkembangan pembangunan dan adanya batasan-batasan terhadap pembangunan tersebut, sehingga
walaupun pembangunan tersebut terjadi akan bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, dan pemerintah serta masyarakat saling berkorelasi dalam penanganan hal ini untuk kemaslahatan bersama. Sekian, terima kasih. Teman, di sini saya sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Lubuk Linggau seperti yang saya bilang tadi. Dan di sini saya berada di tempat lokasi parkir pusat perbelanjaan di Kota Lubuk Linggau, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tempat parkir, lahan parkir. Kemudian itu adalah gedungnya, gedung pusat perbelanjaan. Dan di sebelah kanan saya ini ada lahan yang masih kosong. Nah, lahan ini kemudian di belakang lahan itu ada pemukiman warga. Bisa kita tahu teman-teman bahwasanya dengan adanya ini kita bisa melihat ataupun memperhatikan bagaimana perizinan yang terjadi di sini dan kemudian dampak lingkungan yang terjadi di sini, teman-teman. Dengan adanya pusat perbelanjaan ini bahwasanya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi mengenai tentang dampak lingkungannya itu juga akan besar, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwasanya di sebelah kanan saya ini sudah banyak lahan yang habis, kemudian rumah-rumah penduduk pun terdampak dari kenanya adanya pusat perbelanjaan ini. Seperti di belakang saya ini adanya lahan parkir ini bisa berdampak banjir yang masa yang akan datang kalau tidak ada penanganan yang khusus terhadap ini, teman-teman. Kemudian di belakang saya ini ada lahan yang masih hijau, akan tetapi terus menerus nanti bisa jadi lahan tersebut habis untuk pembesaran pusat perbelanjaan di Kota Lubuk Linggau ini, teman-teman. Dan bisa kita rasakan bersama, teman-teman, banyak sekali sampah-sampah yang ada di belakang di sebelah kanan saya ini. Dengan adanya sampah-sampah tersebut seharusnya pusat perbelanjaan bisa mengatasi dan juga bisa membersihkan dari sampah-sampah tersebut, sehingga di sini adanya korelasi antara baik pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta yang mempunyai pusat perbelanjaan ini agar bisa membentuk perekonomian masyarakat yang lebih baik, tetapi tidak merusak lingkungan tersebut, teman-teman. Sehingga dengan adanya ini kita bisa sama-sama merealisasikan serta memberikan suatu penanganan khusus terhadap dampak lingkungan tersebut, teman-teman. Saya sekarang sudah berada di perbatasan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Lubuk Linggau, dan di sini saya bersama salah satu warga di perbatasan tersebut, yaitu dengan Ibu. Ibu, di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang perizinan baik di Kota Lubuk Linggau maupun di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, yang pertama dari perusahaan karet kemudian sawit, apakah dampak-dampaknya yang Ibu rasakan di sekitar daerah Ibu? Kalau dari karet, lingkungannya terganggu, terus polusi udara juga, itu bisa pencemaran udara. Kalau kopi, bisa, itu kan dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau lahannya seandainya ditebangin terus, kita juga sawit. Kalau lahannya udah ditebangin terus, gundul, panas jadinya. Berarti kalau untuk masalah hal ini banyak yang harus dilakukan kita, ya. Kemudian dari segi banyaknya mal-mal di Kota Lubuk Linggau, apakah berdampak dengan lingkungan sekitar daerah itu? Kalau di daerah perbatasan ini kan belum ada kalau kayak mall. Kalau di Linggau itu kan agak jauh. Ya. Jadi kalau konten saya sih Masalah itu, ya. Berarti dampak perekonomiannya juga ada, ya, Bu, ya, terhadap adanya mal tersebut untuk masyarakat. Terima kasih, Bu. Itu teman-teman, harapan dari Ibu ini bahwasanya
perizinan harus lebih dikelola lagi agar tidak adanya nanti suatu saat nanti adanya kerusakan lingkungan yang lebih parah dikarenakan adanya lahan sawit yang baru, kemudian adanya lahan karet yang baru, kemudian adanya mal-mal yang baru, perusahaan-perusahaan pengelolaan karet sawit yang baru. Sehingga di sini marilah pemerintah beserta masyarakat sama-sama saling berkontribusi untuk menjaga lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasanya saya akan berdiskusi dengan salah satu penduduk dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Padang Tanding, yaitu kepada Bapak Basin. Baik Pak. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ingin mewawancari Bapak mengenai tentang tugas kami tentang perizinan dan tentang dampak lingkungan hidup di sekitar khususnya di Padang Tanding ini Pak. Ada beberapa pertanyaan serta ada beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan dan kita diskusikan. Dan teman-teman akan kita simak bersama-sama diskusi saya dengan Bapak. Siapa tadi Pak? Abasirin tadi. Nah, pertama Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana tentang pembangunan pabrik dari sawit di daerah sekitar Kecamatan Padang Tanding ini Pak, khususnya Pak? Yang pertama, keluhan dari warga masalah limbah. Limbah itu sangat mengganggu warga dan meresahkan warga. Pertama, masalah ikan banyak yang mati. Yang kedua, dari kebersihannya agak kurang, sehingga masyarakat khususnya Padang Utara ini merasa resah dan merasa dirugikan dari pihak pabrik tersebut. Sehingga kami warga itu mengajukan permohonan kepada tingkat bupati untuk meninjau kembali kepada instansi yang terkait agar menindaklanjuti pabrik tersebut untuk menjagakan lingkungan dan kebersihannya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Baik, berarti dalam hal ini tentang perusahaan sawit ini masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat dengan adanya perusahaan ini, berarti ya Pak? Ya seperti ya, memang seperti itu, sebab pabrik itu bukannya hanya satu, pemerintah pun bukan hanya fokus kepada pabrik itu saja, namun masih ada yang harus diperhatikan ke pabrik yang lain, bukan dilalaikan, bukan, namun belum sanggup untuk menangani beberapa pabrik yang lain, bukan tidak diperhatikan, bukan. Berarti dalam hal ini pemerintah teman-teman bukan tidak sanggup dalam menjalankan amanahnya mengatur sistem dari pembangunan perusahaan tersebut, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang harus dikaji oleh pemerintah terhadap pembangunan perusahaan tersebut. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan lagi tentang pengelolaan karet terkhususnya, berarti ada pabrik karet juga di sini Pak. Apakah di dalam pabrik karet tersebut ada dampak tersendiri bagi warga sekitar Padang Tanding ini Pak? Yang pertama, dampaknya masalah limbah, air yang mengalir di aliran yang tidak tepat pada pembuangannya, sehingga aliran pembuangan limbah pabrik itu banyak terjun ke jalan. Yang kedua, masalah sampah dari pabrik itu sangat mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi kami masyarakat itu mengajukan kepada pimpinan pabrik untuk mengadakan solusi kepada karyawan-karyawan tersebut untuk meningkatkan suatu kebersihan agar pihak pabrik merasa aman, masyarakat tidak dirugikan di bidang kebersihan. Baik Pak, berarti di dalam hal ini teman-teman bisa kita dengarkan sendiri dari pernyataan salah satu warga Padang Tanding bahwasanya masyarakat telah mengadakan diskusi bersama dengan pimpinan-pimpinan dari pemilik pabrik tersebut, dan nanti insya Allah akan saling berkoordinasi dan saling melokasikan bagaimana cara untuk menyelesaikan dampak-dampak tersebut teman-teman. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas partisipasi Bapak dalam kami wawancarai Pak. Dan di sini teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya dalam progres kedepannya pemerintah harus lebih konsekuensi dalam mengatur sistem peradilan mengenai tentang pengawasan serta alokasi perizinan tersebut teman-teman, dikarenakan bahwasanya banyak sekali dampak-dampak lingkungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Padang Tanding, yaitu pertama dari limbah pabrik tersebut yang mengenai aliran air, kemudian dari asap dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kesehatan dari masyarakat Padang Tanding tersendiri teman-teman. Baiklah, sekian, terima kasih.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.